warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Sudah siap untuk belajar? Sudah ya, Ibu. Oke. Ibu. Nah, kalau sudah siap berarti kita awali saja dulu pertemuan kita ini dengan dibuka dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Silakan yang mau pimpin doa. Saya, Bu. Oke, Rivaldi silakan saya. Oke, teman-teman Ibu Guru, sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Bentar, Ibu cek dulu yang tidak hadir. Titin ada tidak, Titin? Yang tidak hadir hari ini, Ibu lihat Titin tidak ada. Dia kenapa? Alfa, Ibu. Alpa. Selain Titin siapa lagi? Mario, Ibu. Mario kenapa? Sakit izin Alpa? Sakit, Ibu. Mario sakit, Ibu. Sakit. Siapa lagi yang tidak hadir? Mereka berdua saja ya? Iya, Ibu. Oke. Nah, jadi sebelum kita mulai, Ibu mau mengingatkan lagi. Ibu tidak akan berhenti mengingatkan kita semua untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, rajin cuci tangan, dan jaga jarak dan selalu pakai masker kalau keluar rumah. Ya, jangan lupa itu karena yang kita lawan sekarang bukanlah manusia tetapi virus. Virus itu dia tidak terlihat. Oke. Ibu mau tanya dulu. Ada yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Coba. Saya, Ibu. Oke, Bunga silakan sayang. Transaksi materi minggu lalu yaitu tentang transaksi penjualan jasa dan transaksi piutang jasa, Ibu. Transaksi apa? Transaksi penjualan jasa dan juga transaksi piutang jasa, Ibu. Oke. Betul sekali ya. Transaksi penjualan jasa dan transaksi piutang jasa. Nah, terkait dengan materi minggu lalu, coba kalian perhatikan ada dua gambar di depan kalian ini. Kira-kira menurut kalian adakah hubungan dari kedua gambar tersebut dengan materi kita minggu lalu dengan transaksi penerimaan kas? Coba diperhatikan dari kedua gambar ini, menurut kalian, ulangi ya, menurut kalian ada tidak hubungan dari kedua gambar ini dengan materi minggu lalu dan jika dikaitkan dengan materi penerimaan kas? Ayo. Ada, Ibu. Oke, coba Rivaldi. Ada, Ibu. Ya, coba Rivaldi. Yaitu sama-sama melakukan perusahaan jasa, Ibu. Sama-sama melakukan sama-sama perusahaan jasa maksudnya? Saya, Ibu. Oke, sama-sama perusahaan jasa. Ada lagi? Ada, Ibu. Oke, siapa ini yang menjawab? Saya, Ibu. Mutia, silakan. Melakukan penjualan jasa, Ibu. Oke, sama-sama perusahaan jasa, kemudian sama-sama melakukan penjualan dalam bidang jasa. Ada lagi mungkin? Ada, Ibu. Kalau dikaitkan dengan penerimaan kas?
Ada Ibu, Oke, Saskia. yaitu penerimaan kas berasal dari penjualan jasa. Oke, penerimaan kasnya berasal dari penjualan jasa. Nah, jadi kaitan kedua gambar di depan ini, di depan kalian ini, dengan transaksi minggu lalu dengan transaksi penerimaan kas, yaitu sama-sama perusahaan jasa yang melakukan penjualan jasa dan penerimaan kasnya berasal dari penjualan jasa. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Oke. Karena saling berkaitan antara materi minggu lalu dengan materi hari ini yang akan Ibu berikan, maka Ibu meminta untuk kalian memperhatikan apa yang akan Ibu sampaikan. Ya, karena transaksi yang kalian lakukan kemarin, yaitu penjualan jasa, entry transaksi penjualan ataupun transaksi piutang jasa, berkaitan dengan transaksi penerimaan kas yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi dia berkelanjutan ya, jadi tidak bisa satunya ditinggal, satunya dilanjutkan. Jadi karena dia saling berkaitan, harus kalian ikuti terus sampai dengan selesai. Nah, terkait dengan materi kita pada hari ini, maka manfaat yang akan kalian dapatkan jika kalian fokus dalam mempelajari materi ini, jika suatu saat nanti kalian punya usaha, misalnya ada yang mau buka usaha, misalnya Safa mau buat salon, ya, karena Safa sudah belajar mayop, nah maka Safa bisa mengelola dia punya transaksi, dia punya perusahaan sendiri. Jadi tidak perlu lagi harus susah-susah menyewa orang, tetapi Safa sudah bisa menggunakan mayop untuk mengelola mulai dari dia punya proses penjualan jasa, kemudian penerimaan kasnya. Seperti itu ya. Iya Bu. Oke. Adapun kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan, yaitu menganalisis transaksi penerimaan uang tunai atau kas di bank bukan dari hasil penjualan jasa dan pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan jasa. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya, melakukan entry transaksi yang terkait dengan penerimaan uang tunai atau kas di bank bukan dari hasil penjualan jasa dan pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah menjelaskan menu yang digunakan untuk mengentri transaksi penerimaan kas di bank, kemudian mengklasifikasikan jenis-jenis transaksi penerimaan uang tunai atau kas di bank, dan yang terakhir adalah mengoperasikan program komputer akuntansi untuk mengentri transaksi yang berkaitan dengan penerimaan uang tunai atau kas di bank. Nah, untuk sistem penilaian yang Ibu gunakan masih sama seperti minggu-minggu kemarin, yaitu mulai dari penilaian sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Jadi mulai dari awal kita masuk di room meeting ini sudah terjadi penilaian sikap di situ, ya. Jadi nanti setelah prosesnya akan ada penilaian pengetahuan dan keterampilan pada saat kalian melakukan praktek. Saya dipahami ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, sekarang Ibu minta kalian masuk ke akun Edmudo kalian masing-masing, lalu kerjakan soal pretest yang sudah Ibu siapkan di sana, ya. Ada 5 buah soal, ya, yang harus kalian kerjakan dalam waktu 5 menit, ya. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Nah, sekarang silakan ke Edmudo,
tanpa meninggalkan Zoom ya. Silakan kerjakan. Setelah selesai, yang sudah selesai mengerjakan pretestnya, silakan kembali masuk ke room. Ya, oke. Silakan masuk ke Edmudo, lalu kerjakan soal pretestnya. Siapa yang sudah siap? Guru, Ya, Bunga. sudah selesai Ibu, tapi karena faktor jaringan ada kesalahan akas yang mau terkirim Ibu. Oh ya. Ada lagi? Nanti Bunga dicoba saja terus sayang. Ibu selesai. Bu Guru, Ya, teksnya tidak mau terkirim Ibu. tunggu sebentar, nanti Ibu cek ya. Dicoba saya terus. Puas dengan hasilnya? Puas Ibu. Kalau hasilnya tidak maksimal berarti tidak membaca modul. Ya. Kayaknya harus perhatikan. Oke. Kita lanjut ya. Nah, berikut ini adalah menu yang digunakan untuk mengentry transaksi penerimaan kas. Menu yang digunakan yaitu di sini ada menu banking, kemudian receipt, money. Nah, penerimaan kas. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan penerimaan kas ini pada perusahaan jasa? Siapa yang mau jawab? Ada yang bisa jawab? Bisa Ibu, bisa Ibu. Siapa? Grace, silakan. Penerimaan kas yaitu penerimaan dari penjualan jasa, pendapatannya berasal dari hasil pelayanan jasa kepada pelanggan. Oke, bagus sekali ya. Beri aplaus dulu buat Grace. Ya, sebentar ya. Jaringan. Nah, jadi penerimaan kas untuk perusahaan jasa maksudnya adalah penerimaan pendapatan dari hasil pelayanan jasa kepada pelanggan. Nah, jenis-jenis transaksi penerimaan kas. Siapa yang bisa coba contohnya satu-satu? Saya Ibu. Oke, Saskia. Penerimaan pendapatan bunga. Oke, coba Bunga. Kira-kira jenis transaksi penerimaan ini apa lagi? Saya tadi Saskia sudah bilang pendapatan bunga. Ayo, ada yang bisa? Oke, pendapatan bunga. Ada apa lagi? Pendapatan sewa Ibu. Pendapatan sewa. sewa. Oke, ada lagi? Penerimaan piutang karyawan. Oke, ada lagi? Pendapatan dividen Ibu. Pendapatan dividen dan masih banyak lagi ya. Oke. Ya. Dan lain-lain Ibu. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Nah, adapun langkah-langkah untuk mengentry transaksi penerimaan kas pada aplikasi Mayop, itu sepintas kalian bisa lihat di sini. Melalui menu banking, kemudian receive money, kemudian masukkan info transaksinya dan kemudian record. Nah, di sini ada contoh transaksi. Coba, kira-kira contoh transaksinya seperti ini. Jurnalnya seperti apa? Ada yang bisa? Saya Ibu. Oke, silakan Mutia.
Jurnalnya cash in bank di debit sebesar 20 juta dan kredit kapital di kredit sebesar 20 juta. Oke. Ada yang lain? Atau sama? Sama Ibu. Sama Ibu. Oke, kita lihat ya. Oke, betul ya. Jadi kalau misalnya dia transaksinya seperti ini, berarti jurnalnya adalah cash in bank 20 juta di sebelah debit, kemudian kreditnya kredit kapital 20 juta. Oke, jadi nanti untuk penggunaan akun itu tergantung yang disiapkan oleh soal. Nah, oke, kita lihat ya. Jadi kalau di Mayop itu gambaran singkatnya seperti ini prosesnya. Nah, melalui menu banking, kemudian nanti masuk ke receive money. Setelahnya akan ada form yang muncul seperti ini, lalu kalian masukkan informasi yang ada di dalamnya, mulai dari deposit akunnya, kemudian ID, tanggal, jumlah, keterangan, kemudian ada akun yang di kredit. Nah, di sini sama seperti biasanya, sebelum kita melakukan record terhadap jurnal yang telah kita buat, sebaiknya kita ngecek dulu jurnalnya sudah sesuai tidak. Caranya dengan menekan Ctrl R. Ya, jadi fungsi Ctrl R di sini adalah untuk mengecek apakah jurnal yang kita buat sudah sesuai sebelum kita record atau sebelum kita memproses jurnalnya. Oke, nah kita lihat. Kurang lebih seperti ini, nanti muncul di Mayopnya itu jurnalnya seperti ini. Ya. Oke. Untuk lebih menambah pemahaman kalian dalam memahami langkah-langkah menginput transaksi penerimaan kas pada aplikasi Mayop Accounting, silakan kalian kembali ke kelas Edmudo, lalu lanjutkan membaca materinya lebih detail lagi di sana, kemudian simak kembali video tutorialnya terkait dengan langkah-langkah mengintip transaksi penerimaan kas pada aplikasi Mayop, lalu bergabung dengan kelompok masing-masing. Di sana sudah Ibu bagi ada 5 kelompok. Ibu sudah bagi 5 kelompok di grup Edmudonya. Jadi nanti masing-masing ngecek dia masuk di kelompok mana, lalu bergabung, kemudian diskusikan tentang poin yang Ibu sudah bagikan di grup masing-masing. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke. Bisa, Ibu. Sebelum kita leave dari sini, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, silakan lanjut bergabung dengan teman-teman kelompoknya masing-masing, kemudian diskusikan tentang topik yang sudah Ibu berikan di grup masing-masing. Ibu berikan waktu 20 menit. Setelah itu Ibu akan mengirimkan lagi link Zoom yang baru untuk kita gabung kembali dan kalian mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompok kalian. Paham ya? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan bergabung dengan teman-temannya di Edmudo. Oke, selamat pagi dan sampai ketemu 20 menit kemudian.
Bilang sementara tidak ada. Tanggapi yang ibu tanggapi di masing-masing kelompok, tolong tanggapi kembali ya. Langsung di situ saja.
Oke, kalau gitu sebelum presentasi kita melakukan ice breaking dulu sebentar supaya kalian semangat lagi, ya. Ibu. Kita sama-sama ya. Oke, Ibu hitung 1 sampai 3, kita mulai. 1, 2, 3. Kalau kau siap tampil tepuk tangan. Kalau kau siap tampil tangan. Kalau kau siap semangat, ayo kita mulai. Akuntansi bikin happy. Oke. Dong kayak sing semangat kan. Kelompok berapa yang siap presentasi? Ini kayaknya jaringan kurang bagus ya. Nanti Ibu tampilkan ininya saya ya, aplikasinya dari tempat Ibu. Nah, nanti yang mau presentasi tinggal menyesuaikan dengan hasil pekerjaannya di laptop masing-masing ya. Takutnya kalau Iya, Ibu Ibu. jadikan kalian untuk host, jaringannya Ibu jadi bermasalah juga ini. Oke, Ibu tanya dulu, kelompok berapa yang siap untuk presentasi? Kelompok 1 atau kelompok 2? Yang mana nih, kelompok 1 apa kelompok 2? Lucut. Kelompok berapa? 2? Ibu, kelompok 2. Oke. Kelompok 1 ini ketinggalan terus. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, yang lain coba aktifkan kameranya. Ayo kelompok 1. Kelompok 2 ya. Safa silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini saya mewakili kelompok 2 untuk menjelaskan soal yang pertama. Sebelum kita masuk dalam soal, pertama-tama kita harus buka pada aplikasi Mayop. Pilih Command Center, kemudian pilih Banking, kemudian klik Receive Money. Setelah tampilan Receive Money sudah terbuka, maka klik Depot to Account. Silakan kelompok 2 presentasi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini saya akan mewakili kelompok 2 untuk menjelaskan. Yang pertama, jenis-jenis transaksi penerimaan kas, yaitu penerimaan pendapatan bunga. Yang kedua, penerimaan pendapatan sewa. Yang ketiga, penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan. Yang keempat, penerimaan piutang karyawan. Dan yang terakhir, penerimaan dividen dan lain-lain. Oke. Terus? Di sini saya akan menjelaskan soal transaksi yang pertama. Yang pertama kita lakukan, buka pada aplikasi Mayop. Kemudian pilih Command Center, klik Banking, dan pilih Receive Money. Ketika tampilan Receive Money sudah terbuka,
Ayo semangat. Klik deposit account, isi, kemudian ID-nya. Deposit tokennya bagaimana nih? Deposit account-nya pilih Bank Mandiri, Ya. kemudian ID-nya 01, Terus date-nya tanggal 17, Bentar ya. tanggal 17 Desember terus. oh tanggal 2. Tanggal 2 apa? Januari. Tanggal 2 Januari 2017. Ya. Terus Common reserve-nya 200.000. terus Memonya penerimaan jasa potong rambut. Pokoknya 4 rep 5.000. Ketika sudah mengisi transaksi tersebut, ketika kita belum rasa yakin, kita bisa Ctrl R. Ketika sudah Ctrl R, terus klik record. Sekian dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Oke, bagaimana tanggapannya dengan kelompok lain untuk hasil yang disampaikan oleh Safa atau kelompok 2? Apakah sama? Ataukah ada yang ingin menambahkan? Sama, Ibu. Oke, sama ya? Iya, Ibu. Oke, kalau sama berarti sekarang kita untuk ke soal berikutnya. Ibu minta kelompok 1. Silakan. Ya. Oke, silakan. Berikut untuk saksi yang kedua. Pada menu banking, pilih receive money. Kemudian pada deposit account, diisi, pilih akun cash on hand. Terus, Setelah itu, amount received sebesar 1.500.000. Payment methodnya yaitu akun cash. Kemudian memo yaitu penerimaan jasa potong rambut. ID-nya? ID-nya 02 CR sama-sama. Tanggalnya tanggal 7 bulan Januari 2017. Terus, Kemudian pada akun 4 strap 5.000. haircutting juga. Ya, Ibu. Sama amunnya 1.500.000. Ya, terus, Setelah itu untuk memastikan dengan cara mengklik Ctrl R. Apakah jurnalnya sudah betul apa belum sebelum kita record. oke, jurnalnya sudah seperti ini. Apakah sudah betul? Ibu, jika tampilan jurnalnya sudah seperti ini, pada debit cash on hand sebesar 1.500.000 dan hair cutting pada kredit sebesar 1.500.000.
Jadi sudah benar. Kemudian off dan record. Oke. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 ya. Nah, coba lihat pekerjaan kelompok 1, ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya? Ada Ibu. Oke, coba Mutia. Kenapa teks inklusif harus dihilangkan centangnya? Yang ini ya? Oke. Ada pertanyaan dari teman kelompok 3, kenapa teks inklusifnya tidak dicentang? Ada yang bisa bantu menjawab dari kelompok 1 Ada, Bu. yang presentasi? Saya, Bu. Apa, kelompok 2? Oke, silakan. Jadi kalau dicentang sudah termasuk dengan pajak. Oke. Bagaimana kelompok 1 mau menanggapi, mau menambahkan? Tidak Ibu, pas Ibu. Oke. Mutia, bagaimana dengan jawaban Safa? Ya, saya puas dengan jawaban Safa, Ibu. Oke, berarti tepuk tangan untuk Safa. Nah, perhatikan ya. Jadi, kenapa teks inklusifnya harus dihilangkan? Karena jika teks inklusif kita centang, maka dianggap bahwa penerimaan yang kita terima itu sudah termasuk pajak. Nah, kalau misalnya kita centang, maka otomatis di bawah sini teksnya akan terisi. Nah, kalau misalnya tidak langsung mempengaruhi pajak, berarti kita hilangkan teks inklusifnya. Nah, kalau misalnya di sini tolong diperhatikan, kalau misalnya nantinya penerimaan ini dikenakan PPN atau tax, itu nanti kita bisa masukkan di sini. Kalau NT ini kan no tax, kita bisa ganti dengan PPN. Kalau memang dia kena pajak, kalau tidak berarti dia NT saja. Bisa dipahami ya? Oke, sudah soal nomor 2. Nah, sekarang soal nomor 3, Ibu minta kelompok 3. Silakan. Soal nomor 3, kelompok 3. Klik receive money pada menu banking. Banking, kemudian receive money, terus Deposito account diisi dengan 1 step 1.200. cash on hand ya. Ya Ibu. Terus ID-nya ID CR 000003. Date diisi 08/017. Amount reserved diisi 750. Memonya penerimaan jasa cuci rambut. Account 4 step. hair washing. Terus Maunya 750.000. oke, sudah selesai. Untuk mempercaya bahwa jurnal ini sudah benar, Ctrl F. Jika Anda merasa bahwa jurnal ini sudah benar, klik OK Kemudian dan record. oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Nah, coba diperhatikan. Ada tanggapan atau
Semua kelompok punya hasilnya sama? Sama Ibu. Sama Ibu. Oke, kalau sama, nah berarti sekarang Ibu mau bertanya. Oke, berarti semua Ibu anggap sudah memahami tentang langkah-langkah untuk menghentikan transaksi penerimaan kas dengan menggunakan aplikasi Mayop. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kalau ada yang bisa jawab, nanti Ibu akan tambahkan poin nilainya. Ini nilainya untuk pribadi ya, yang bisa jawab ya. Nah, kalau yang bisa jawab nanti silakan angkat tangan. Ya. Bagaimana cara membedakan atau bagaimana membedakan cara pencatatan penerimaan kas jika penerimaan tersebut diterima dalam bentuk cek ataupun uang tunai. Jadi bagaimana cara membedakan? Ada yang bisa? Siapa? Mutia? Oke, silakan sayang. Ya Ibu, jika penerimaan kas dalam bentuk uang tunai, maka pada saat di-input deposit to account diganti dengan cash on hand. Oke, kalau misalnya dia tunai, deposit to account-nya diganti dengan cash on hand. Terus? Sebaliknya, jika dalam bentuk cek, maka deposit to account-nya diganti cash in bank. Oke, jadi kalau dalam bentuk cek berarti diganti dengan cash in bank, seperti itu. Bank, ya. Oke, kira-kira ada yang mau menambahkan? Atau setuju dengan yang disampaikan oleh Mutia? Setuju Ibu. Setuju Ibu. Oke, berarti Mutia mendapatkan poin tambahan untuk nilainya. Tepuk tangan dulu ya. Nah, oke. Jadi silakan yang mau membuat kesimpulan untuk materi kita hari ini. Saya Ibu. Kesimpulan yang pertama adalah transaksi penerimaan adalah pendapatan dari hasil pelayanan jasa kepada pelanggan. Yang kedua, jenis-jenis transaksi penerimaan yang bisa menggunakan menu banking receive money adalah penerimaan pendapatan bunga, pendapatan sewa, penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan, penerimaan piutang karyawan, dan penerimaan dividen. Selanjutnya, penerimaan pendapatan dapat berupa uang tunai atau berupa cek. Dan untuk mencatat penerimaan cash adalah banking dan receive money. Itulah kesimpulan dari saya, Bu. Untuk kesimpulannya, jadi bentar ya. Oke, terima kasih untuk kesimpulan dari Fani. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu, bagaimana pendapat kalian tentang proses pembelajaran kita pada hari ini? Oke, siapa yang mau memberikan refleksinya tentang pembelajaran kita pada hari ini? Apakah ada kendala yang dihadapi ataukah materi yang sudah diberikan bisa terpahami dengan baik? Silakan. Saskia. Ya, dari pembelajaran kita hari ini, tanggapan saya adalah kita dapat memahaminya dengan baik karena sekaligus kita praktek. Jadi untuk memahaminya itu sangat mudah sekali. Ya, terima kasih, Bu. Oke, ada yang lain? Terima kasih ya Saskia untuk refleksinya. Iya. Safa mau memberikan refleksinya untuk pembelajaran kita pada hari ini?
Oke, kalau tidak ada, berarti setelah ini Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan soal post-test yang sudah Ibu masukkan di Edmodo, tetapi nanti dikerjakan setelah Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, kalau tadi pretest kita 5 menit, nah di post-test ini Ibu akan memberikan jangka waktu yang sudah Ibu set di Edmodo itu selama 15 menit. Jadi Ibu harapkan semoga hasil post-testnya bisa lebih baik dari pretest yang di awal tadi. Ya, jadi nanti setelah kita tutup pembelajaran pada hari ini, baru kalian silahkan masing-masing kembali ke Edmodo dan mengerjakan soal post-testnya. Nah, untuk itu materi kita pada minggu depan atau pekan depan ya masih ada kaitannya dengan materi kita pada minggu ini. Artinya dia masih berkaitan atau berkelanjutan. Kalau yang tadi kita sudah mempelajari tentang penerimaan kas, maka untuk pekan depan kita akan membahas tentang pengeluaran kas. Ya, jadi tetap semangat, harus tetap setia menjalani pembelajaran dari rumah. Masih semangat kan? Masih, Bu. Oke. Jadi tetap semangat ya. Nanti setelah ini Peter ada tidak? Peter lagi ke toilet mungkin ini. Siapa yang mau membantu kita tutup pelajaran kita pada hari ini? Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa dipahami atau bisa terpahami dengan baik. Ibu langsung pimpin saja. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa. Jangan lupa ya dikerjakan post-testnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.